Petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 17 Agustus 2021, Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Esa, Engkau memanggil setiap orang kepada kemerdekaan dalam Kristus Putramu. Hari ini kami merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Kami mohon kepadamu Bapa, agar Engkau melindungi tanah air kami, agar tetap bebas, merdeka, dan aman sentosa. Anugerahkanlah kepada bangsa Indonesia kemerdekaan sejati, agar di seluruh wilayahnya berkuasa keadilan dan damai, beri kemanusiaan, kerukunan, dan cinta kasih. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan 21. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Dan Engkau tidak takut kepada siapamu juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Tanggal 17 Agustus biasanya kita berkata merdeka, merdeka. Itulah yel-yel untuk peringatan kemerdekaan kita. 76 tahun yang lalu, Bung Karno-Hatta memproklamirkan negara ini dengan mengatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. India adalah negara pertama yang memberikan restu dan mengakui Indonesia sebagai sebuah bangsa negara yang mempunyai tanah air yang sudah dijajah selama 350 tahun. Apa mimpi kita? Apa dasar yang membuat kita merdeka? Ada 4 pilar yang menjadikan kita sebagai sebuah negara. 1, Undang-Undang Dasar 45. Kedua, Bhinneka Tunggal Ika.
Ketiga, NKRI. Dan keempat, Pancasila sebagai dasar negara. Dan semua warga Indonesia harus tahu secara konstitusional. Dan persyaratan suatu negara adalah mempunyai wilayah, udara, dan laut. Dan negara Indonesia adalah negara yang penuh dengan laut. Dan dia berada di garis khatulistiwa, di mana mentari setiap hari datang, pagi datang, sore menghilang, besok datang lagi, memberikan berkat-berkat kepada kita. Hari ini Injil membicarakan tentang perpajakan, tentang hak dan kewajiban. Karena kita hanya mementingkan kepentingan kita. Maka sebetulnya ada seorang presiden yang beragama Katolik, Presiden John Kennedy, suatu hari pernah bertanya kepada bangsanya dalam suatu speech, dalam suatu peringatan kemerdekaan, dengan mengatakan begini, jangan bertanya kepada negara apa yang negara berikan kepadamu, tetapi tanyalah pada dirimu sendiri, apa yang telah Anda berikan kepada negara. Dalam masa Jokowi ada yang disebut dengan tax amnesty. Situasi dan kondisi yang dibuat oleh negara karena disadari bahwa dengan perpajakan ini kita bisa membuat jembatan, membuat jalan, dan sebagainya. Maka lalu setiap anggota masyarakat atau warga negara adalah insan pajak. Berapapun yang mereka dapat, ada perhitungannya tersendiri. Dalam teks amnesti diminta perusahaan-perusahaan, yayasan-yayasan, PT-PT untuk melaporkan semua yang dia miliki. Tapi tidak semua orang memberinya. Orang berpikir bahwa ya hanya sebentar saja, lalu akan kembali kambuh seperti dulu. Insan pajak yang menjadi kaya. Tapi ternyata tidak. Berkelanjutan. Ketika itu diberi kesempatan, tidak dipotong pajak, kemudian 2%, 5%, 12,5%, 25%, dan seterusnya. Nah, dengan mengumpulkan uang pajak tadi, harga bensin misalnya, di Jawa, di Bali, dengan di Papua sama. Dengan pajak, Papua bisa mempunyai jalan yang panjang. Juga jalan tol di Jawa sampai di Bali, wah luar biasa. Banyak jembatan-jembatan yang dibuat untuk membuka akses bagi perekonomian rakyat. Itulah hasil dari pajak. Maka kata-kata Yesus yang diungkapkan pada hari ini, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Tadi kita membicarakan tentang pajak untuk negara. Sekarang kita juga bertanya kepada diri kita apa yang kita berikan kepada gereja dan bangsa. Gereja Katolik tidak mempunyai istilah perpuluhan. Tapi gereja Katolik hanya minta kepada umatnya memberi dengan segala ketulusan hati berapapun. Tidak diminta untuk perpuluhan. Tetapi apa yang terjadi dengan kita? Kita berhitung-berhitungan. Kenapa dikatakan peraturannya nggak jelas mau berapa? Itulah bagaimana sekarang kita mengolah hati. Hati nurani inilah harus kita bongkar. Kita lihat kembali, kita introspeksi diri. Sehingga hidup kita menjadi seorang yang 100% anggota gereja, 100% warga negara. Di mana dua sisi inilah yang harus kita
perhatikan dengan bijaksana. Seperti dua sisi mata uang. Satu untuk Allah, satu untuk kaisar. Kalau kita melaksanakan ini dengan keseimbangan yang baik, maka hidup kita pun sebagai warga negara dan sebagai warga gereja atau warga agama akan mempunyai keseimbangan, dan itulah melahirkan damai dan sukacita serta sejahtera. Semoga perjuangan kemerdekaan kita pahami bahwa merdeka berarti kita harus memberi yang terbaik untuk bangsa dan negara serta gereja dengan belajar, bekerja, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan hidup sebagai satu saudara, menghargai kelebihan orang lain, belajar dari kekurangan orang lain untuk kita tidak lakukan. Belajar dari kelebihan orang lain untuk harapan kita ke depan dan perjuangan kita. Semoga kita tetap satu. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Itulah Indonesia. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kemerdekaan kita. Merdeka, Tuhan memberkati.